Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Isa alaihissalam akan turun di Menara Putih di Damaskus di timur. Turunnya Isa alaihissalam nanti wadi'an kaffaihi ala malakin. Nanti Isa itu turun dipapah oleh malaikat. Ya. Sehingga telapak tangan satunya megang satu sayapnya malaikat, telapak tangan satu kirinya megang sayap malaikat yang satu. Jadi dia akan turun. Jadi dibawa oleh dua malaikat dari langit. Ya, kayak di film-film itu Pak, bayangin Pak, ada orang dibawa apa? Ya, gitu. Waktunya ketika sholat subuh, fajar. Ketika umat Islam saat itu sudah berbaris rapi. Sudah siap-siap semuanya, kan waktu itu kan sudah kita sebutkan. Dajjal sudah siap untuk berperang bersama 70.000 Yahudi asbuhan. Umat Islam juga sudah siap, sehingga mereka sudah mempersiapkan pasukannya. Mereka bangun pagi, kemudian sholat subuh. Umat Islam sudah keadaan berbaris rapi. Dan waktu itu imamnya sudah maju. Sudah masuk ke mihrab, ke depan. Ya. Kemudian ketika mau sholat dimulai, ternyata Isa turun. Sehingga imamnya saat itu ia ta'akhir, ia pun mundur. Mempersilahkan siapa? Isa untuk maju. Faya'ba. Tapi Isa tidak mau. Ya. Hadisnya dari Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu ketika menjelaskan tentang kisah Dajjal, dan ini juga sudah kita sebutkan tentang kisah Dajjal. Kemudian dilanjutkan ketika kita mengkisahkan Dajjal, hadis ini, fayanzilu indal manaratil bayda syarqi Dimas. Maka Isa alaihissalam nanti akan turun di Menara Putih. Menara Putih syarqi Dimas, yaitu Damaskus, wilayah timur. Baina mahrudataini yang tadi kita sebutkan. Beliau turun dengan berpakaian dua pakaian yang sudah dicelup dengan za'faran. Wadi'an kaffaihi ala aznihati malakin. Kedua telapak tangannya berpangku pada kedua sayap malaikat. Kemudian kata beliau, idza ta'ta ra'suhu qatar. Ketika beliau menundukkan kepalanya, maka seakan-akan menetes air dari rambutnya. Wa idza rafahu tahaddara minhu jimanin kalu'lu. Ketika beliau mengangkat kepalanya, maka akan bercucuran dari rambutnya itu seperti buliran-buliran mutiara. Ketika beliau naik, maka seakan-akan ada buliran-buliran mutiara yang bercucuran dari rambutnya. Kemudian, fala yahillu likafirin yajidu rihahu riha nafsihi illa mata. Masya Allah. Dan tidak ada orang kafir yang mencium baunya Isa ibnu Maryam kecuali pasti dia akan mati. Kalau ada orang kafir mendekat dengan Isa, maka dia akan mati. Wa nafsuhu yantahi wa nafasuhu yantahi haitsu yantahi tarfuhu. Dan ketahuilah, aromanya Isa ibnu Maryam itu sejauh mata memandang.
Maka orang yang kafir dari sejauh mata memandang itu mati melihat Isa alaihissalam. Ya, makanya tadi kita lihat bahwasanya saat itu tidak ada orang non Islam baik itu Yahudi baik itu Nasara, kecuali kalau nggak mati ya dia akan masuk Islam. Kenapa? Karena hanya baru mencium aroma Isa itu dia sudah apa? Sudah mati. Belum berperang sudah mati. Ya. Belum berperang sudah mati. Ini menunjukkan bahwasanya Isa alaihissalam akan turun di mana? Damaskus. Damaskusnya tepatnya mana? Ibnu Katsir dan para ulama lainnya menjelaskan. Ketika dalam hadis ini mengatakan syarqai Dimas. Damaskus bagian timur. Kata Ibnu Katsir bahwasanya ini hanya ungkapan rawi. Ini hanya ungkapan rawi. Kenapa? Karena saat ini kalau dicari Menara Putih di Damaskus bagian timur tidak ada. Tidak ada. Istilahnya kalau kita cari saat ini, ya, faktanya itu tidak ada Menara Putih di Damaskus di timur. Makanya para ulama menyebutkan maksud rawi di sini adalah apa? Syarqu jami' Damaskus. Menara yang berada di timur Masjid Jami' Damaskus. Itu maksudnya. Sebagaimana dikuatkan oleh Ibnu Katsir. Jadi bukan di Menara Putih yang berada di Damaskus wilayah timur. Kenapa? Karena itu tidak ada. Itu tidak ada. Yang ada itu apa? Menara Putih di timur Masjid Damaskus. Ini maksud dalam hadis ini. Kemudian yanzilu Isa bin Maryam dalam hadis yang lainnya. Indal manaratil bayda syarqi Dimas. Ini, semua lafaznya seperti itu. Ya. Tapi para ulama di antara Ibnu Katsir menyatakan bahwasanya itu hanya ungkapan rawi ya, menceritakan bahwasanya maksudnya itu adalah apa? Menara Putih di timur Masjid Jami' Damaskus. Dalam hadis yang lainnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tazalu ta'ifatun min ummati yuqatiluna 'alal haqqi zahirina ila yaumil qiyamah." Akan terus ada umatku ini yang selalu berada membela kebenaran, melawan, berperang, berjuang untuk menegakkan kebenaran. Zahirina ila yaumil qiyamah, mereka akan terus nampak sampai hari kiamat. Ini menunjukkan sebagaimana dulu kita sebutkan dalam Kitabul Fitan, tidak mungkin umat Islam itu walaupun dibantai di mana-mana kemudian habis, tidak mungkin. Pasti Islam itu akan ada. Ahlus sunnah itu pasti akan, walaupun dibantai di semua wilayah sampai hari kiamat. Di sini enggak ada, pasti di sana masih ada. Di sana dibantai, di sana masih ada. Tetap sampai hari kiamat. Enggak mungkin hak ini hilang di muka bumi ini. Pasti terus akan ada yang membawa. Fayanzilu Isa bin Maryam, maka turunlah Isa bin Maryam, fayaqulu amiruhum, kemudian imamnya mereka, dikatakan Imam Mahdi, shalli lana, ayo salat, tafadhal jadi imam. Fayaqulu la, tidak, inna ba'dakum ala ba'din umara, kalianlah yang lebih layak untuk menjadi pemimpin atas kalian. Maka ketika sholat sudah diqomati,
fa idza ra'ahu, dalam hadis yang lainnya, idza uqimatis shalah, ketika qomat sudah ditegakkan, yaitu di waktu fajar itu, fayanzilu Isa bin Maryam, maka turunlah Isa bin Maryam, fa'ammahum di sini tidak berarti fa'ammahum maka Isa menjadi imam mereka, bukan. Tapi fa'ammahum artinya apa? Artinya fa'ammahum ay ammakum bi kitabi rabbikum azza wa jalla. Maksudnya apa? Menjadi pemimpin mereka sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Bukan menjadi imam mereka ketika sholat subuh. Fa idza ra'ahu aduwullah, maka ketika melihat Isa musuh Allah, ada musuh Allah yang melihat Isa, dzaba kama yazubul milhu fil ma'. Allahu akbar. Maka dia akan meleleh sebagaimana melelehnya garam ketika dimasukkan ke dalam air. Dan itulah yang dimaksud adullah adalah Dajjal. Sampai Dajjal yang dahsyat pun ketika melihat Isa, maka dia akan meleleh semakin habis sebagaimana garam yang ditaruh di mana? Di air. Falau tarakahu lan daba hatta yahlik. Seandainya dibiarkan pun gak sampai adu perang, dibiarkan dia cuma ngelihat Isa, Dajjal itu akan apa? Habis dengan sendirinya. Tetapi walakin yaktullahu biyadi, tapi Allah ingin Isa ibnu Maryam membunuh langsung dengan apa? Tangannya, fayurihim damahu fi hirbatihi, sehingga kemudian Isa menampakkan inilah darahnya siapa? Dajjal. Ya. Sehingga sebelum dia mati meleleh itu juga sudah dikejar sama siapa? Sama Isa. Ya. Dan nanti akan disebutkan akan ketemu di pintu Lut. Ya. Pintu Lut kejar dan dibunuh di situ. Ya. Seandainya dibiarkan terus, dia juga akan mati. Ya. Karena dia melihat Isa itu dia akan meleleh. Tapi memang Allah sudah takdirkan bahwasanya Dajjal harus mati di tangan siapa? Di tangan Isa alaihissalam. Kemudian yang terakhir, adalah berapa lama Isa alaihissalam akan tinggal di bumi. Tadi sudah kita sebutkan sedikit dalam hadis bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan sejak turunnya Isa alaihissalam, maka kemudian Isa alaihissalam kemudian akan memimpin umat. Ya. Kemudian beliau akan hidup di muka bumi ini selama 40 aman. Selama 40 tahun. Ya. Sebagaimana kita sebutkan dalam hadis. Tsumma yutawaffa, kemudian beliau diwafatkan. Wa yusalli alaihi muslimun, kemudian disolati oleh umat Islam. Kama sabata, sebagaimana disebutkan, ditegaskan dalam hadis yang sahih yang tadi kita sebutkan, summa yamkusu fil ardi 40 sanah summa yutawaffa wa yusalli alaihi muslimun. Maka Isa ibnu Maryam kemudian akan tinggal di muka bumi ini selama 40 tahun. Ya. Sebagaimana siapa? Dajjal berapa di muka bumi ini? Ya. Dajjal berapa? Hah? 40 hari. Hanya saja apa? Kalau Dajjal hari pertama seperti apa? Setahun. Hari kedua seperti apa? Sebulan. Hari ketiga seperti 1 pekan. Kemudian hari-hari berikutnya seperti hari biasa, 40 hari. Kemudian di hari terakhir itulah turun Isa. Dan Isa alaihissalam akan tinggal di bumi selama 40 tahun. Berarti lama siapa antara Dajjal dan Isa? Lebih lama siapa?
Isa alaihissalam. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini yang kita sampaikan pada kesempatan malam hari ini, di mana sudah kita bahas dan ini harus diyakini oleh setiap umat Islam. Ya. Namanya, lakopnya Isa ibnu Maryam. Dan kita yakini bahwasanya Isa masih hidup dan beliau akan turun di akhir zaman dengan sifat-sifat yang sudah kita sebutkan tadi. Dan beliau akan turun di waktu fajar, tempatnya di mana? Di Damaskus Timur, maksudnya apa? Di timur Masjid Jami' Damaskus. Ya. Beliau turun dengan 2 pakaian za'faron, ya, dan berpangku dengan sayap 2 malaikat. Kemudian beliau akan berperang bersama Imam Mahdi, tetapi tidak ada satupun dari musuh-musuh Allah, bahkan orang kafir, ketika mencium aromanya Isa bin Maryam, kecuali dia akan mati. Ya. Begitu juga Dajjal, tidaklah Dajjal itu melihat Isa, kecuali dia akan apa? Meleleh sebagaimana melelehnya apa? Ya. Garam ketika ditempatkan atau dimasukkan ke dalam air. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Kemudian insyaallah pada kesempatan yang akan datang kita sebutkan apa tugasnya Isa ibnu Maryam. Sebagaimana dulu kita ketika membahas Dajjal, apa fitnah-fitnah Dajjal ketika di muka bumi ini. Jadi kalau kita lihat, Masya Allah, ya, Dajjal yang begitu beringas, begitu dikdayanya itu, ternyata kalau Isa turun itu apa? Dajjal itu tidak apa? Tidak ada apa-apanya. Ya, itulah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang bisa menjadikan sesuatu yang seakan-akan besar ditakuti oleh manusia, yang bisa menghidupkan, bisa mematikan. Ya, tapi dengan diturunkannya Isa alaihissalam, maka ia akan menjadi kecil. Ya. Demikian kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.